Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustazah Maharati Marfuah LCMAG, yang kami hormati Ketua Bidang Kemuslimahan Himpas UNY Al-Uq Nopitasari SPD, dan seluruh peserta yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna, bahkan lebih sempurna dari definisi sempurna itu sendiri, Zat yang telah ada sebelum kata ada itu ada, dan akan tetap ada walau nanti kata ada itu telah tiada. Semoga rasa syukur kita pada hari ini bertransformasi menjadi rasa cinta, sehingga kerja-kerja kita hari ini, tugas kuliah dan tugas apapun itu aktivitas kita, atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta dalam OVJ, obrolan versi Jumat, dengan tema Siapkan Diri Menyambut Bulan Mulia, Fikih Puasa untuk Muslimah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, tilawah Al-Quran. Acara ketiga, sesi games. Acara keempat, sesi materi. Acara kelima, sesi tanya-jawab. Acara keenam, pengumuman door prize. Acara ketujuh, foto bersama. Acara terakhir, yakni penutup. Baik, untuk menambah keberkahan dalam majelis kita pada hari ini, kita beranjak ke acara yang kedua, yakni tilawah Al-Quran. Kepada Al-Uq Sylvia Septiani SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا
فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tilawah Al-Quran kepada Al-Ukh Sylvia Septiani SPD diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita beranjak ke acara yang ketiga, yakni sesi games kepada Al-Ukh Novitasari SPD. Disilahkan. Baik, jazakillah khair Uhti Heni atas ini. Baiklah, sahabat muslimah semua, kita akan kuisis terlebih dahulu, mungkin sekitar 5 menit, dalam rangka untuk mengetahui pengetahuan awal dari solihat semua terkait dengan tema kita. Izin share screen untuk kuisisnya. Apakah sudah nampak? Iya, Mbak, sudah nampak. Sudah, Mbak. Oke, silakan sahabat semua untuk buka Google, kemudian klik joinmyquiz.com. Setelah itu masukkan kode quiz kita sebelum kita memulai kuisis kita pada hari ini. Nanti kuisisnya berisi survei awal sebelum pembahasan materi oleh ustazah kita nanti. Silahkan solihat untuk join. Bisa dibuka di Google, kemudian klik joinmyquiz.com, lalu setelah itu masukkan kode 058418. Baru 1 orang. Saya sudah kopikan kode kuisisnya di kolom chat. Silahkan untuk solihat yang ingin mengcopy. Baru 3 peserta dari 29
peserta yang hadir di Zoom ini. Silahkan Solihan. Masih ditunggu. Sebelum nantinya kita mendengarkan pembahasan materi yang lebih detail dari ustazah kita. Baik, kita tunggu sampai 11.20. Oke, sudah 5 orang. Ini untuk seru-seruan, jadi tidak usah tegang gitu sahabat semua. Pertanyaannya simpel kok nanti, terkait dengan tema kita tentunya. Siapkan diri menyambut bulan yang mulia. Silakan saya lihat semua. Ya, baru 7. Mungkin jika sudah 10 nanti kita akan coba mulai. Sembilan. Baru 9 peserta. Sudah 10. 12. Ya, sudah 13 peserta. Masya Allah, semakin membara semangatnya ini. Silahkan yang lain. Mungkin jika bisa sampai 15 orang, kita akan segera mulai. Ya, apakah tidak ada lagi yang ingin join? Ya, ada 14. Sudah 14 peserta. 15, Masya Allah. Is breaking nih, sebelum masuk ke materi yang luar biasa nanti. Sudah ya, saya lihat 15 peserta kuisis pada siang ini. Kita mulai ya, siap-siap. Kita mulai, bismillah. Oh masih, kita tunggu dulu. Kita hitung sampai 10. Setelah hitungan ke 10 baru kita start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti sudah tidak ada, langsung saja kita start. Silahkan persiapkan diri. Bismillah. Silahkan. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Ya, apakah Anda sudah siap menyambut kedatangan bulan Ramadan? Dah, 10 orang, 13, 14. Ya, semua sudah siap ya. 15. Oke. Lanjut. Pertanyaan kedua. Seberapa matang persiapan Anda menyambut bulan Ramadan? Ada yang sangat matang, belum matang. Kemudian ada yang ragu-ragu ya, antara matang sama belum matang. Ini persiapan saya. Nah, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Yap. Oke. Sudahkah Anda menyusun target di bulan Ramadan nanti? Udah, oh masih banyak yang belum ya. Nggak tahu ini targetnya mau kayak gimana nanti. Oke. Lanjut. Oke, apakah Anda sudah membayar hutang puasa tahun lalu? Sudah ya. Masya Allah, sudah bayar semua, berarti ini tidak ada hutang lagi. Iya, sudah semua, alhamdulillah. Lanjut ke yang terakhir. Nah, apakah Anda sudah mengetahui keutamaan apa saja di bulan Ramadan? Oh, masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang belum mengetahui keutamaannya. Subhanallah. Itu adalah 5 pertanyaan ya, terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Terkait dengan
persiapan menuju bulan yang mulia. Ternyata masih banyak nih yang belum mengetahui apa saja keutamaan di bulan mulia, di bulan Ramadan itu. Kemudian ada yang belum mempunyai target atau persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Mungkin nanti setelah mendengar paparan materi dari ustazah kita semua, kita bisa memiliki target seperti itu. Kemudian kita juga bisa lebih mengetahui apa saja keutamaan di bulan Ramadan. Mungkin itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada salihat semua yang telah berpartisipasi pada kuis tadi. Semoga makin semangat mendengarkan paparan materi dari ustazah kita selanjutnya. Silahkan, Ukti Heni. Masya Allah, syukron Ukti Novitasari, tadi keren banget gamesnya, kejar-kejaran tadi. Ya, baik, demikian sesi games pada hari ini. Selanjutnya kita beralih ke acara yang sangat kita nanti-nantikan nih, yang sudah nggak sabar mau belajar. Apalagi kita lihat tadi dari polling sesi games itu banyak yang belum mengetahui untuk keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni sesi materi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Next ke CV, Mbak. Oke. Ya, pemateri kita pada hari ini Ustazah Maharti Marfuah LC.MAG, lahir di Sragen tanggal 9 Juni 1992. Untuk alamatnya di Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Nah, untuk riwayat pendidikan di sini S1 di Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Saud Kerajaan Saudi Arabia, di Lipia, Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madhab. Kemudian S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan kesibukan saat ini, aktivitas Ustazah saat ini, yang pertama aktif sebagai pengajar di Kajian Syariah Rumah Fikih Indonesia. Yang kedua yakni peneliti di Rumah Quran Fikih, di Rumah Fikih Indonesia. Bisa Uktifila kunjungi websitenya di www.rumahfikih.com/fuah. Nah, demikian CV dari pemateri kita hari ini. Masya Allah, pasti sangat tidak sabar nih mau belajar sama Ustazah Maharati Marfuah LC.MAG. Ya, langsung saja kepada Ustazah Maharati Marfuah LC.MAG, dengan hormat kami persilahkan. Udah ya. Ya, terima kasih kepada Mbak Heni Novianti yang ini suara saya jelas ya. Oke, jelas Ustazah. Jelas. Ini langsung saja saya boleh share screen aja ya. Iya, boleh saja. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini kajian OVJ, obrolan versi Jumat ya. Temanya adalah siapkan diri menyambut bulan mulia, yaitu fikih puasa untuk muslimah. Ini yang ikhwan-ikhwannya pada Jumatan, yang muslimahnya kajian, Masya Allah. Ya, walaupun ini pertemuan perdana kita via virtual, walaupun belum memungkinkan gitu ya kita untuk pertemuan secara langsung, semoga tidak mengurangi keberkahan dari majelis ilmu itu sendiri. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah," yang mana tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, yang mana mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya. Semoga dengan kajian kita kali ini kita mempelajari fikih sholat, termasuk dalam hadis ini, gitu ya, kita dapat keutamaan dari majelis ilmu. Illa nazalas alaihi musakinah, kecuali akan turun ketenangan. Jadi bagi teman-teman di sini, saya manggilnya teman-teman ya, karena udah pasca sarjana, di atasnya sarjana. Jadi semoga yang teman-teman sini lagi pada galau, ikut majelis ilmu ini jadi tenang gitu ya, hilang galaunya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, wa hafathumul malaikah,
dan dinaungi oleh para malaikat, yang mana jika kita punya keinginan bisa kita doa, kita angkat tangan kita berdoa semoga diaminkan oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan disebutlah nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saya langsung share screen aja ya temanya. Mungkin lebih khususnya ke Ramadan gitu ya. Karena fikih puasa itu dulu waktu saya kuliah itu belajar fikih puasa itu 1 semester. Ini saya masih belum boleh share screen. Oh, nggih. Jadi ini karena ini belajarnya cuma 1 jam, jadi mungkin akselerasi gitu ya. Jadi nanti kita ambil poin-poinnya aja, kita percepat gitu kita. Nggih, Ustazah. Mbak Muna boleh minta tolong jadikan Ustazah co-host? Sudah bisa, maaf. Sudah bisa, Ustazah? Udah bentar. Oke. Fikih puasa. Bentar. Maaf, bentar, salah share. Bentar, saya buka file dulu, salah buka file. Fikih puasa. Dan yang PowerPoint. Nah, jadi fikih puasa, karena bentar lagi kita menyambut bulan puasa gitu ya Mbak ya. Kurang dari 10 hari lagi kita udah masuk bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita pertama kali membahas tentang pengertian puasa dulu gitu ya Mbak ya. Jadi cara bahasa puasa itu imsak. Jadi ini bukan imsak seperti yang kita tahu dalam bahasa Indonesia gitu ya kan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada istilah imsak ya. Jadi 10 menit sebelum subuh itu ada namanya imsak. Nah itu kan kalau imsak di kita di bahasa Indonesia itu kan, 10 menit lagi udah subuh nih, cepetan nih, bagi yang belum bangun, buruan bangun gitu, minum-minum dulu atau makan apa dulu gitu. Bentar, biar share screen. Ini biar slideshow. Nah, jadi kayak kalau kebangun nih, bangunnya waktu udah imsak gitu ya, kita langsung buru-buru bangun. Oh, bentar lagi 10 menit lagi subuh nih, aku harus buru-buru makan gitu, atau minimal minum air putih gitu, karena kita mencari keberkahan dari sahur, karena dalam sahur itu ada barokahnya. Itu kalau imsak versi kita, versi Indonesianya gitu. Tapi kalau imsak secara bahasa sebenarnya adalah dia menahan. Seperti dalam surat Maryam ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nazartu lirrahmani shauma. Ini jadi perkataannya Maryam. Jadi Maryam pernah bernadar. Dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk shauma. Ini saumnya bukan seperti puasa kita ya Mbak ya, menahan makan dari setelah subuh sampai terbit sampai tenggelam matahari gitu. Itu bukan puasa. Ini sauma di sini adalah saum secara bahasa, yaitu al-imsak, menahan. Tapi Maryam ini puasanya nggak seperti puasa kita, dia puasanya puasa ngomong. Kira-kira kita nih sebagai akhwat, sebagai muslimah, sebagai perempuan, kuat nggak ya gitu ya, nggak ngomong sama sekali gitu ya. Kan kita kan katanya fitrahnya seorang wanita itu kan suka ngomong. Coba deh kalau kita puasanya kayak puasanya Maryam nih, kita nggak ngomong sama sekali seharian penuh. Jadi di sini Maryam itu bernadar untuk tidak ngomong, jadi dia menahan ngomong selama seharian. Falan ukallimal yauma insiya. Jadi selama seharian penuh Maryam nggak ngomong sama sekali, jadi diem aja. Kira-kira bisa nggak ya kita? Ini adalah puasa secara bahasa itu al-imsak atau menahan. Kemudian secara istilah adalah imsakun makhsusun. Jadi menahan yang khusus, jadi nggak sembarang menahan, nggak menahan seperti tadi Maryam nggak ngomong, itu nggak. Jadi ini menahan yang khusus. Jadi kita menahan makan, menahan dari hal-hal yang batalkan puasa, dari terbit fajar sampai
terbenamnya matahari, min syakhsin makhsusin, dari orang-orang yang khusus juga. Nanti siapa aja sih yang punya syarat sah dan syarat wajib untuk melaksanakan puasa? Fi waktin makhsusin, di waktu-waktu yang khusus juga, bisyaraid, dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah pengertian puasa secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian dari puasa ini sering kita dengar ibu, mbak-mbak ya, sering isi kajian ibu-ibu, jadi suka manggilnya ibu ya. Nggak tahu nih di sini teman-teman udah ada yang menikah belum ya? Jadi di sini dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Ini sering banget nih kalau kita tarawih. Ya semoga tahun ini tarawihnya udah boleh di masjid ya dalam keadaan aman. Kita udah nggak khawatir penyakit lagi. Gitu. Jadi puasa itu sebenarnya udah diwajibkan dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya puasanya Nabi Daud yang masih kita contoh hingga sekarang. Kan kalau Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan itu masih berlaku hingga hari ini. Dan itu masuk ke puasa sunnah. Gitu. Jadi syarat puasa itu udah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW dan umat-umat terdahulu, misalnya Yahudi, Nasrani, saya kira mereka juga ada perintah untuk melaksanakan puasa, entah bagaimana caranya kita tidak tahu, gitu ya. Seperti orang Yahudi, mereka melaksanakan puasa Asyura, karena 10 Muharram ya. Mereka melaksanakan puasa Asyura, karena pada 10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi merayakannya dengan melaksanakan puasa. Dan kita sebagai muslim, kita menyelisihinya dengan puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Baqarah juga ayat 185. Ini adalah dalil tentang wajibnya puasa Ramadan. Jadi faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi kalau kita menyaksikan bulan puasa nih, misalnya kita ada saat bulan puasa dan kita memenuhi syarat wajibnya, memenuhi syarat sahnya, maka kita wajib melaksanakan puasa. Karena puasa yang wajib, yang diwajibkan bagi kita adalah puasa Ramadan. Selanjutnya adalah hadis, ini adalah bunyal Islamu ala khamsin. Dan di sini salah satunya adalah rukun Islam, adalah salah satunya berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian kita masuk ke keutamaan puasa. Keutamaan puasa pertama adalah diampuni dosanya. Jadi di sini hadisnya ada dua nih. Jadi man shoma Ramadana. Yang kedua adalah man qoma Lailatul Qadri. Jadi ada dua versi hadis. Yang pertama adalah barang siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Selanjutnya yang kedua adalah man qoma Lailatul Qadri, yang sholat malam pada malam Qadar, malam Lailatul Qadar ya. Kan kalau Lailatul kan artinya udah malam ya. Cuma kita udah biasa aja nih nyebut malam Lailatul Qadar. Jadi kalau diartiin malam-malam Qadar gitu. Sebenarnya kan cukup Lailatul Qadar aja atau malam Qadar. Cuma kita udah biasa nih ya nyebut malam Lailatul Qadar. Jadi kalau nyebut malam Qadar itu kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar dengan penuh iman dan pengharapan ampunan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ini kita yakini bahwa dengan puasa Ramadan, pertama kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian balasannya adalah diampuni dosa-dosa kita. Ini hadis yang kedua riwayat Imam Muslim. Ini wa Ramadanu ila Ramadan. Jadi dari Ramadan pertama ke Ramadan yang kedua, mukafiratun ma bainahunna, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Gitu ya. Jadi misalnya Ramadan tahun 2021, tahun 1443. Sekarang udah mau masuk Ramadan 1444 ya. Itu jadi di antara Ramadan itu akan diampuni dosa-dosa kita, akan dihapus dosa-dosa kita idza jatanabal kabair, jika kita menghindari dosa-dosa besar. Di sini kabair ya, karena kan orang itu kan nanti ada istilahnya kabair, ada namanya sawair atau khotiah gitu ya. Kalau khotiah itu dia
kesalahan yang kadang nggak kita sadari. Maka hal itu bisa dihapusnya yaitu dengan berwudu, karena dalam wudu misalnya kita membasuh muka gitu ya, itu akan dari tetesan air itu akan menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Makanya namanya khoti'ah. Jadi beda ya antara kabair sama khoti'ah. Kalau kabair itu dosa-dosa besar, kalau khoti'ah itu dia dosa-dosa yang kadang nggak kita sadari. Memang yang enggak, kalau kabair mungkin kita bisa menghindarinya ya, kayak minum khamar, berzina, gitu ya, menyembah berhala, itu insya Allah bisa kita hindari. Cuma kadang kalau kesalahan-kesalahan kecil yang kadang nggak kita hindari, nggak bisa kita hindari, misalnya nih, kita lagi naik motor gitu ya, malam-malam lagi pulang kuliah misalnya, atau dari pulang kajian misalnya, kita lewat depan rumahnya orang, kan kita nggak tahu apakah dia ada anak kecil yang terganggu, itu kan kadang mengganggu, cuma kita nggak sadar kalau kita mengganggu orang lain. Atau nggak sengaja kita lagi nyetater motor, tetangga samping anaknya baru aja tidur, dengar kita nyetater motor, dia kebangun. Itu kan kadang kesalahan yang kadang nggak kita sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Atau lagi diem gitu, ternyata temannya lagi bisik-bisik ngomongin orang, nggak sengaja kita dengerin gitu ya, itu namanya kesalahan-kesalahan kecil yang kadang nggak kita sadari, dan itu bisa dihapus dengan kita berwudu. Hadis selanjutnya adalah roghima anfun rojulin. Jadi ini roghima anfun tuh istilah dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi roghima anfun tuh hidungnya bolong, kan kalau secara bahasa kan artinya hidungnya bolong. Cuma maksudnya adalah sangat merugi gitu ya. Sangat merugi orang yang disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam falam yusalli alaiya. Jadi dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disebut nama beliau. Jadi solawatnya kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Selanjutnya yang kedua adalah sangat rugi sekali gitu ya, karena kan masuk bulan Ramadan gitu, padahal di bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaannya, banyak sekali diskon-diskon gitu ya, banyak sekali ladang pahala. Dia suman salaho qabla an yaghfira lahu. Dia keluar dari bulan Ramadan tanpa diampuni dosanya, itu kan kayak rugi banget ya. Kayak kita nih ada misalnya ada diskon 22 gitu kan, ada diskon 22 ya, 2 Februari atau 3 Maret gitu. Itu kan ada diskon. Dan diskon gede-gedean, diskon 50%, 100% gitu ya. Kitanya biasa-biasa aja di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Ya kita ada sih diskon, ada keutamaan, cuma kita nggak ngapa-ngapain, ya sama aja kita rugi dong gitu. Maka bulan Ramadan itu bisa mulia karena orang-orang yang di dalamnya itu melakukan banyak ibadah. Jadi tergantung kita nih, kita mau diem aja, tetap aja ibadahnya seperti biasa aja gitu ya, atau kita luar biasa, kita mengambil kesempatan itu agar kita minimal tidak jadi orang yang rugi, itu minimalnya. Jadi kemudian yang ketiga adalah sangat rugi gitu ya, rojulun adraka indahu abawahul kibar. Jadi sangat rugi orang yang mendapati orang tuanya itu masih hidup gitu ya, kedua orang tuanya masih hidup, sampai orang tuanya meninggal, falam yadkhulahul jannah. Sampai orang tuanya meninggal, tidak diampuni dosanya, tidak menyebabkannya dia masuk surga. Artinya dia tidak berbakti kepada orang tua. Padahal itu adalah ladang pahala sekali gitu ya, kalau kita berbakti kepada orang tua, kemudian saat orang tua meninggal mereka ridho kepada kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita masuk surga. Ini salah satunya adalah kita masuk bulan Ramadan dan kita jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Selanjutnya adalah mendapatkan 2 kebahagiaan. Kan kadang kita kalau makan terus ya misalnya jarang puasa gitu ya, kita makan terus kadang kita sampai bosan, makan apa lagi ya gitu, masak apa lagi ya gitu, apalagi sekarang gampang banget tuh, tinggal buka GoFood atau layanan marketplace yang lain, kita tinggal searching tuh, walaupun kita belum bisa ke mall atau nongkrong gitu atau bukber gitu, tapi gampang aja nih, kita tinggal buka aplikasi, kita tinggal cari-cari tuh makanan-makanan. Kadang kita sampai bosen, ya itu lagi ya, ayam lagi gitu ya, sampai bosen kadang. Tapi dengan berpuasa itu bisa ngerem kita.
Kan kadang kita karena saking laparnya gitu ya, jadi lihat makanan apapun itu, walaupun kalau nggak puasa tuh kayak biasa aja deh makan itu gitu ya. Misalnya kita udah biasa nih minum air putih tuh biasa banget gitu, tapi saat kita merasa haus banget gitu ya, dahaga, saat lihat air putih aja kita udah seneng banget gitu ya. Kayak di sini hadisnya adalah lisoim farhatani. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah tidak aftara fariha. Kita seneng kan ya nunggu buka puasa tuh seneng banget gitu ya. Padahal kadang menunya juga biasa aja kadang gitu ya. Kadang cuma air putih atau kadang cuma gorengan. Kalau sekarang gorengan udah makanan mahal jadinya ya. Tapi kayaknya istimewa banget gitu ya, walaupun makanannya itu biasa aja. Kalau kita makan pada hari-hari biasa saat nggak puasa sih kayaknya biasa aja gitu. Cuma saat lagi puasa tuh kayaknya enak banget gitu. Jadi adalah salah satu kebahagiaan yang kita dapatin saat kita berpuasa. Kita senang nunggu buka puasa, kita senang mendapatkan rezeki Allah, kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, kebahagiaan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Jadi kebahagiaan yang kedua nanti di akhirat. Jadi saat kita meninggal, kita salah satu amal yang bisa kita banggakan adalah puasa. Jadi kita ketemu Allah, gitu ya, ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita senang nih dengan pahala puasa. Itu adalah dua kebahagiaan, pertama di dunia dan kedua adalah di akhirat. Di dunia saat mau berbuka puasa dan di akhirat saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah mendapatkan pintu khusus. Jadi istimewa nih orang yang rajin puasa. Karena nanti di surga ada pintu khusus namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu Ar-Rayyan ini khusus diciptakan untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kita senang nih misalnya kita amal andalan kita nih misalnya rajin puasa gitu ya. Puasa wajibnya nggak bolong, puasa sunnahnya rajin. Gitu. Kita bangga nih, kita senang. Aku punya amalan andalan nih yaitu puasa. Gitu. Jadi kita mempersembahkan pada Allah, kita senang saat mau bertemu Allah dan insya Allah ada keistimewaan yaitu dimasukkan ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu Ar-Rayyan ini eksklusif untuk orang yang suka berpuasa. Yang nggak puasa minggu dulu deh gitu ya. Kemudian doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu keistimewaan orang yang berpuasa adalah doanya tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 orang yang doanya nggak akan ditolak. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian as-shaim, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi kalau kita lagi puasa ya kita jaga omongan kita gitu ya, namanya orang puasa menahan lapar dan dahaga. Sekalian deh kita tahan omongan kita, jangan sampai kita ngomong sembarangan, kita ngomongnya yang baik-baik aja, kita berdoa gitu ya. Karena salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Selanjutnya adalah doanya orang yang terdolimi. Jadi kalau misalnya kita udah doa gitu ya, udah doa dari tahun kemarin setiap puasa doanya itu aja minta jodoh, semoga lulus S1 dapat jodoh, sampai masuk S2 belum dapat jodoh juga gitu ya. Jadi jangan bersedih, bukan berarti doa kita nggak dikabulin. Jadi karena pengabulan doa itu bisa dari 3 hal. Pertama, dikabulkan di dunia. Yang kedua adalah diganti dengan yang lebih baik, gitu ya. Jadi mungkin kita doanya nih sama Allah, jangan itu deh, yang lainnya aja yang lebih baik. Karena kan kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Jadi kita mensyukuri apa yang ada sekarang. Selanjutnya yang ketiga adalah jadi tabungan kita saat kita di akhirat kelak. Jadi nggak ada ruginya nih kita banyak-banyak berdoa. Karena berdoa itu entah dikabulkan langsung sama Allah, atau diganti yang lebih baik, atau dijadikan tabungan bagi kita saat di akhirat kelak. Karena berdoa adalah termasuk ibadah juga. Kemudian pintu neraka ditutup. Ini istimewa ya, salah satu keistimewaannya bulan Ramadan.
Jadi, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama. Jika masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka lebar-lebar tuh pintu langit, gitu ya. Maksudnya pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa ghuliqat abwabu jahannam. Kemudian pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Tergantung kita nih, wasulsilati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tergantung kita nih mau memanfaatkan momen bulan Ramadan ini atau tidak. Kita mau gigih beribadah atau kita biasa aja gitu ya. Kayak tadi perumpamaannya lagi ada diskon nih, gitu ya, di Pamela ada diskon gede-gedean, gitu ya, 75%. Kita nggak ke sana, kita santai aja di rumah, gitu ya nggak dapat apa-apa. Gitu. Kalau kita mau dapat diskon gede-gedean, gitu, apalagi nanti di Lailatul Qadar, dilipat gandakan pahalanya seperti kita 1000 bulan. Kita nggak bisa bayangin ya, kita aja hidup 1000 bulan aja belum tentu ya. Maka kan kalau umat Nabi-Nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Seperti umurnya Nabi Nuh itu kan 950 tahun. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu sekitaran 63 seperti umurnya Nabi Muhammad SAW. Terus gimana dong kita ngejar pahalanya umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang itu? Padahal umatnya Nabi Muhammad itu ya umurnya sekitar 60 tahunan gitu. Nah, itu dikejarnya lewat Lailatul Qadar tadi. Jadi langsung akselerasi gitu ya. Jadi umurnya sedikit tapi amalnya banyak. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kullu amali bani Adam lahu. Jadi setiap amalnya Ibnu Abdan, amalnya anaknya Adam itu buat dirinya sendiri. Yang ngasih pahala pun juga lewat perantara malaikat. Jadi yang nyatet malaikat gitu ya. Oh ini rajin sholat nih, gitu. Sholat sunnah ya nyatet malaikat. Gitu. Oh ini rajin sedekah nih, ya nyatet juga malaikat. Gitu. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li. Jadi kecuali puasa, maka itu buat Allah Subhanahu wa taala wa ana ajzi bihi, dan Allah lah yang langsung ngasih pahala, yang langsung nulis pahalanya. Karena dia ibadah antara diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kan, bisa dilihat nih dia sholat gitu ya, bisa dilihat kasat mata gitu. Kemudian kalau sedekah, bisa dilihat orang nih, dia sedekah loh, dia rajin sedekah loh. Kalau haji, bisa dilihat nih, dia pergi haji loh ke tanah suci. Kalau puasa beda, nggak ada orang yang tahu kita lagi puasa nggak ya. Emang beneran puasa, jangan-jangan saat masuk kamar mandi dia minum, gitu kan nggak ada yang tahu. Jadi makanya yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ibadah antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak ada yang tahu nih ya, apakah nanti saat masuk kamar mandi dia minum, kan nggak ada yang tahu. Apakah saat di kamar sendiri dia minum, kan juga nggak ada yang tahu. Maka itu adalah ketakwaan seorang hamba. Apakah dia benar-benar melaksanakan puasa walaupun nggak ada yang lihat, gitu ya. Karena nggak ada yang tahu nih. Taunya pucet, oh ya kamu puasa ya, iya padahal habis minum, gitu ya. Selanjutnya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kan kadang orang puasa kan lama nggak makan, lama nggak minum, kadang kan bau mulutnya berbeda, gitu ya. Kadang kurang enak gitu ya. Di sini keistimewaan lagi bagi orang yang berpuasa, walaupun saat di dunia bau mulutnya itu nggak enak, tetapi atyabu indallahi min rishil misk, tapi lebih wangi baunya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya misk. Misk itu dia parfum yang sangat mahal pada masanya, sampai sekarang juga mahal ya, paling wangi gitu ya. Jadi walaupun di dunia baunya nggak enak gitu, tapi insya Allah di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih wangi daripada misk. Selanjutnya adalah pahalanya menular. Jadi manfaat toroso iman, barang siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, karena lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tadi. Ini bisa jadi inspirasi ibadah kita, karena fitrahnya kita nih sebagai seorang muslimah, kita mengalami haid, kita kadang kalau habis melahirkan mengalami nifas, yang mana orang haid dan nifas itu nggak boleh, haram untuk melaksanakan puasa. Nah, kita kadang sedih ya gitu, masa Ramadan nggak puasa sih gitu ya. Terus gimana dong pahalanya, ngapain aja dong kalau Ramadan lagi haid gitu
gitu ya. Ya jangan bersedih, ada banyak ladang pahala bagi yang menanti orang yang tidak puasa karena halangan tadi ya, karena haid, karena nifas, atau karena hamil menyusui misalnya. Jadi cukup aja nih ngasih buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Pahalanya sama kok, tuh, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Misalnya nih saya ngasih buka puasa untuk Mbak Novitasari gitu ya. Nah, maka saya dapat pahala seperti pahalanya Mbak Novitasari, tapi pahalanya Mbak Novitasari enggak terkurangi sama sekali. Jadi tetap. Jadi bisa kita bayangkan nih, kan kalau nggak puasa nih misalnya lagi haid atau nifas gitu ya. Kan kita enak tuh karena kita nggak puasa, nggak lapar ya. Enaknya kita ada rukhsah untuk tidak puasa. Bukan rukhsah sih, ada kewajiban untuk tidak puasa. Haram bahkan untuk puasa. Nah, kita tuh masak banyak-banyak aja tuh. Atau saat lagi di rumah kita bilang ke ibu, ibu aku aja yang masak buat sahur dan buat bukanya. Misalnya di rumah ada 5 orang, ya udah kita dapat pahala seperti pahalanya 5 orang. Tuh. Ini bisa jadi inspirasi pahala ya bagi kita sebagai muslimah. Kadang kita bingung nih, amalan orang yang haid saat bulan Ramadan apa ya? Banyak gitu. Karena yang nggak boleh kan puasa, sholat, tilawah gitu. Yang lainnya masih boleh kok. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis puasa. Nah, jadi puasa itu banyak jenisnya ya, dan banyak juga hukumnya. Ada yang wajib gitu. Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram juga. Kalau yang wajib tadi puasa Ramadan, sama syahida minkum syahra falyasum. Jadi kalau kita masuk ke bulan Ramadan, wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa jika tidak ada penghalangnya. Kemudian qada Ramadan. Nih, kalau pertama karena ada udzur, yang kedua kalau tanpa udzur. Yang pertama nih, kalau ada udzur misalnya lagi sakit atau lagi safar. Ini ya. Kalau lagi sakit keras ya, bukan sembarang sakit, misalnya sakit panu. Ya sakit panu Mas, mau selebar apapun panunya juga puasa nggak ngaruh gitu ya. Atau sakit jantengan gitu kan, mau puasa atau nggak puasa nggak ngaruh juga ya. Jadi sakitnya ini benar-benar sakit, yang mana dokter bilang nggak usah puasa Bu, gitu, nggak usah puasa Mbak. Gitu. Itu baru sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa saat bulan Ramadan. Kemudian orang yang safar, jadi safar ini dia ada hukum khusus, ada keistimewaan bagi orang yang safar. Pertama dia boleh nggak puasa Ramadan, tapi mengganti di hari yang lain ya. Kemudian ada syariat khusus bagi orang yang safar, mengusap khuf, jadi 3 hari 3 malam, kemudian qashar sholat, itu adalah keistimewaan bagi orang yang safar, kemudian doanya dikabulkan. Jadi safar ini masafahnya, jadi ada batas minimalnya, dia disebut sebagai seorang musafir. Kalau dalam hadisnya sih ada 4 burud atau 16 farsah. Kok nggak meter ya? Kok nggak kilometer ya? Jadi kalau zaman dulu, zaman Nabi SAW itu belum ada ukuran meter, kilometer itu belum ada. Jadi pakai ukurannya jarak waktu. Jarak waktu misalnya nih, perjalanan sehari semalam gitu ya. Makanya ulama kontemporer merumuskan nih, antara 4 burud atau 16 farsah itu berapa ya? Di sini ulama berbeda pendapat juga, karena awalnya juga nggak jelas berapa kilometernya. Kalau sekarang kita pakai pakai ukuran kilometer gitu ya. Kalau misalnya perjalanan sehari semalam, ya kita sehari semalam naik pesawat udah bisa keliling bumi, ya. Makanya di sini ulama menyimpulkan batas minimal disebut safar adalah 80 km. 80 km ya. Jadi misalnya kalau dari Jogja Solo itu belum ya, baru 60 kayaknya ya. Nah, tapi kayak tadi musafir, misalnya nih, kadang nih orang-orang pada keliru ya. Jadi misalnya safarnya jam 11 siang gitu ya. Pagi-pagi dia ada sarapan. Loh, kok kamu nggak puasa sih? Ya kan aku mau musafir. Lah, kan baru mau. Jadi boleh nggak puasa ini kalau dia sebelum subuh udah statusnya sebagai musafir. Kalau musafirnya nanti jam 9, jam 10, ya dia paginya tetap wajib melaksanakan puasa. Kan baru mau, belum musafir gitu. Kan kita juga nggak tahu nih, misalnya pagi-pagi nih kita udah sarapan.
ternyata qadarullah nggak jadi safar, ya malah dosa kan. Makanya kalau misalnya safarnya jam 10 atau jam 11 atau jam 7 pagi, tetap paginya kita niat puasa. Kita tetap puasa dulu, nanti kalau kita udah keluar rumah, udah statusnya sebagai musafir, baru kita berbuka puasa. Selanjutnya adalah orang yang haid. Jadi orang yang haid, orang yang nifas, dia boleh, malah dia wajib tidak berpuasa, tapi mengganti di hari yang lain. Itu adalah mengqadha Ramadan karena ada udzur. Selanjutnya tanpa udzur nih. Jadi misalnya dulu nih belum hijrah gitu ya. Misalnya baru hijrahnya waktu kuliah nih. Padahal dulu baru mulai haidnya saat 2 SMP misalnya. 2 SMP tuh jadi selama belum hijrah nih dari SMP SMA dia puasanya bolong-bolong gitu ya. Bahkan nggak puasa sama sekali. Nah itu gimana dong gitu. Nah di sini ulama sepakat dia wajib qadha gitu. Qadha anna alaihi qadha'ahu fakadzalika man taraka sholata amidan. Begitu juga orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia wajib melaksanakan, wajib mengqadha sholatnya. Nah, selanjutnya adalah puasa nazar. Ini juga termasuk puasa wajib ya, selain puasa Ramadan sama puasa qadha tadi. Maka di sini Rasulullah SAW mengharapkan nazar. Maaf, bukan mengharapkan, tapi memakruhkan. Jadi nazar itu hukumnya makruh, karena nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Jadi ini kita nih misalnya sebaiknya nih kita jangan nadar deh gitu. Karena nadar itu dia mewajibkan sesuatu yang sebenarnya nggak wajib gitu. Misalnya nih kalau aku ini nih lulus S2 nih, selesai tesisnya nih, aku mau puasa 3 hari gitu ya, 3 hari berturut-turut. Yang mana puasa 3 hari tadi misalnya kita udah selesai tesis nih, maka puasa 3 hari tadi jadi wajib bagi kita, padahal sebenarnya nggak wajib nih gitu. Dan nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Maka bisa kita ganti nih. Jadi sebaiknya kita jangan nazar, tapi kita ganti dengan tawasul. Jadi kita balik gitu ya. Kan kalau nazar kan, kalau aku lulus tesis, maksudnya kalau aku selesai nulis tesis, maka aku akan puasa 3 hari berturut-turut misalnya. Kita balik aja. Aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Semoga dengan amal soleh ini, Allah mempermudahku untuk penulisan tesis. Jadi kita balik ya, kita tawasul dengan amal soleh dulu gitu. Karena mana dar an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernazar dalam ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepada Allah. Wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi. Dan barang siapa yang nadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat, jangan dilakukan nadarnya. Karena kalau kita lihat sejarah, sebenarnya Nabi nggak pernah bernazar. Jadi sebenarnya syariat nazar itu dia atas pertanyaan para sahabat. Jadi ada sahabat nazar. Jadi misalnya waktu lagi di masjid gitu ya, Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang berdiri, yang nggak mau duduk, gitu ya. Kemudian dia berdirinya nggak di bawah, berdirinya di bawah itu ya, bawah terik matahari, dia nggak mau neduh, gitu ya. Kemudian ditanya sama Nabi SAW, dan dia juga nggak mau ngomong. Makanya saat ditanya Nabi, yang sahabat yang lain yang jawab, iya Rasulullah, dia bernazar akan berdiri terus, dan nggak akan duduk, dan nggak akan ngomong, dan dia nggak akan mencari tempat berteduh. Tuh. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kayak gitu, kamu duduklah nggak apa-apa, kamu berteduhlah, gitu. Karena nggak guna banget ya nazarnya, aneh-aneh. Gitu. Jadi kalau kita lihat nazar itu atas pertanyaan para sahabat. Jadi ada sahabat bertanya, wahai Nabi, aku bernazar seperti ini. Kalau nazarnya itu taat kepada Allah, maka Nabi berkatakan, taatilah, laksanakan. Tapi sebaliknya kalau nadarnya itu menyelisih syariat, Nabi mengatakan jangan dilakukan. Seperti ini, ada Sa'ad bin Ubadah, dia bertanya kepada Nabi SAW. Jadi ummi matas wa 'alaiha nadrun. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini curhat kepada Nabi, wahai Nabi, ibuku tuh meninggal dan dia punya nazar. Maka Nabi bersabda, iqdihi anha. Ya udah kamu ganti nazarnya aja gitu. Nah, jadi nazar ini merepotkan juga ya. Maka kita sebaiknya menghindari nazar deh
Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya nggak wajib. Kita aja melaksanakan yang wajib aja kadang kita masih keteteran kadang ya. Maka jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib sebenarnya. Ini juga ada seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibunya itu nazar ingin puasa. Udah keburu meninggal. Gitu. Terus gimana dong Nabi? Gitu. Kemudian Nabi bersabda, liyasum anhal wali, ya udah digantiin aja sama walinya. Karena dainullahi ahaqqu an yufdoh. Karena kan kita nazar itu kan punya hutang kepada Allah. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk diganti. Kita aja punya hutang sama teman, sama manusia yang lain, sama orang lain, kita wajib ganti, apalagi kita punya hutang sama Allah, itu lebih-lebih wajib kita ganti. Selanjutnya puasa kafarat atau puasa denda, ini bagi haji tamatu. Jadi haji tamatu itu ada denda puasa 3 hari saat di tanah suci dan 7 hari saat di tanah air. Itu kemudian denda karena sumpah. Jadi orang yang bersumpah kemudian dia menyelisih sumpahnya, salah satu kafaratnya adalah puasa 3 hari. Kemudian zihar. Jadi zihar ini seorang suami menganggap istrinya seperti ibunya. Dan dia mengatakan seperti itu, tidak mau menyentuh istrinya, maka dia wajib melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Begitu juga orang yang suami istri berjima di siang hari bulan Ramadan. Ini sangat-sangat besar gitu ya. Udah siang hari bulan Ramadan, saat puasa, dia malah berjima dengan istrinya. Ini adalah kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau bolong sekali gitu ya, nanti ulangi lagi dari awal lagi. Misalnya udah 59 nih, bolong gitu. Ya udah dia ngulangin lagi dari awal lagi. Gitu. Selanjutnya puasa sunnah, ini ada sepanjang tahun, kayak puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, gitu, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Hijriah. Kemudian puasa sunnah yang ada momentumnya, misalnya puasa bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Sya'ban gitu ya. Kemudian 6 Syawal, jadi 6 hari di bulan Syawal, Sittan min Syawal. Kemudian 9, 10, 11 bulan Muharram, karena tadi orang Yahudi itu puasanya pada tanggal 10 aja, pada hari Asyura aja, maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya, kalian selisihilah orang Yahudi, baik itu puasa sebelumnya, tanggal 9 yaitu puasa Tasu'a, atau tanggal 11 gitu. Tapi kalau misalnya tanggal 10 aja, misalnya nggak kuat atau gimana ya nggak masalah. Kemudian 9 pertama bulan Dzulhijjah. Kan kadang bulan Dzulhijjah kan 10 Dzulhijjah itu kan Idul Adha. Kita kadang puasanya tanggal 9 aja gitu ya, sehari sebelum Idul Adha. Padahal kesunahannya ada di tanggal 1. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada kesunahan untuk berpuasa. Kalau teman-teman di sini ingin berpuasa. Tapi kalau tanggal 9 aja ya nggak masalah gitu. Kemudian puasa yang mubah yaitu khusus hari Asyura aja, tanggal 10 aja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi lebih baiknya puasa sebelumnya tanggal 9 atau sesudahnya tanggal 11. Kemudian puasa mutlak, jadi misalnya nih nggak ada momen-momen tertentu kayak tadi, bukan hari Senin, bukan hari Kamis, bukan saat puasa Daud gitu ya. Kemudian nggak ada momen puasa sunnah yang lainnya, cuma pengen puasa aja nih gitu ya. Beda nggak masalah gitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal tersebut. Jadi saat Nabi masuk ke rumahnya Aisyah, Nabi bertanya ada makanan nggak ya? Gitu ya. Kemudian Aisyah berkata nggak ada wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bilang, jadi Nabi nggak marah, kok nggak ada makanan sih, gimana sih? Gitu nggak. Nabi langsung bilang inni shaim, aku berpuasa. Jadi namanya puasa mutlak, jadi nggak masalah selama tidak di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Selanjutnya adalah puasa yang makruh. Yang pertama adalah mengkhususkan hari Sabtu aja. Karena orang-orang Yahudi mereka mengkhususkan hari Sabtu, mereka mengagungkan hari Sabtu. Maka kalau misalnya ada seorang Muslim nih, setiap hari Sabtu puasa, setiap Sabtu puasa ini perlu dipertanyakan puasa apa ya? Gitu. Kemudian mengkhususkan hari Jumat aja, misalnya hari Jumat puasa, padahal Kamisnya nggak puasa, Sabtunya nggak puasa, cuma Jumat aja. Nah, itu juga makruh hukumnya.
Selanjutnya puasa wisol. Jadi puasa wisol ini puasa terus gitu ya, tanpa berbuka. Misalnya 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam nggak buka, nggak makan, nggak minum selama 3 hari 3 malam. Itu makruh bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW belum tentu boleh dilakukan oleh kita sebagai umat beliau. Misalnya nih puasa wisol. Nabi melakukan puasa wisol, tapi kita sebagai umat beliau, kita makruh melaksanakan puasa wisol. Gitu. Selanjutnya makruh bagi yang musafir yang kelelahan. Jadi misalnya nih kita musafir gitu ya, yaudah nggak usah kita paksain untuk melaksanakan puasa. Kalau misalnya kita susah payah gitu ya, kita lemes atau gimana gitu ya, yaudah nggak usah kita paksain. Karena apa? Itu adalah rukhsah dari Allah, ya, sedekah dari Allah, mau diambil ya monggo, nggak diambil ya nggak masalah, yang penting jangan saling mencela, jangan yang falam ya ibisoimu alal muftir walal muftiru ala soim, jangan saling mencela gitu ya, yang puasa mencela yang nggak puasa, kayak gitu aja nggak puasa gitu ya misalnya, atau yang puasa mencela orang yang nggak puasa, mencela orang yang puasa, ini kan apa, rukhsah dari Allah gitu ya. Kan ada hadisnya ulaikal usot. Mereka yang puasa kan orang yang bermaksiat gitu ya. Saling mencela itu yang nggak boleh. Kalau misalnya kita sebagai musafir kita kuat, ya udah kita puasa. Kalau misalnya kita nggak kuat, ya udah kita nggak usah puasa gitu. Asal kalau nggak puasa jangan lupa untuk mengganti di hari yang lain. Selanjutnya adalah puasa yang haram dilakukan, yaitu puasa pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kemudian hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu kan hari tasyrik. Kemudian saat haid, nih orang yang haid, yang nifas haram lo puasa. Berarti kalau orang haid, itu dia nggak puasa, berarti dia melaksanakan perintah Allah gitu ya, untuk tidak berpuasa. Selanjutnya adalah hari Syak. Jadi hari Syak ini hari tanggal 30 Syakban. Kan kadang hilalnya nggak muncul nih ya. Hilalnya nggak kelihatan. Karena dalam hadisnya kalau hilalnya nggak kelihatan maka disempurnakan 30 hari. Nah, maka tanggal 30 Syakban ini nggak boleh puasa karena itu adalah hari Syak. Kecuali kalau dia udah terbiasa berpuasa. Misalnya puasa Daud nih, ngepasin tanggal 30 Syakban dia waktunya puasa, maka nggak masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya jarang puasa gitu ya, selama Syakban nggak pernah puasa, 30 Syakbannya dia malah puasa, itu yang nggak boleh. Nah, sekarang kita masuk ke syarat wajib dan syarat sah orang berpuasa. Syarat wajib yang pertama tentu saja seorang muslim. Jadi jika ada seorang muslim, berarti dia wajib melaksanakan puasa. Kemudian dia berakal, nggak gila gitu ya, dia berakal kemudian dia balik. Maka anak kecil nih misalnya umur 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun yang belum balik, dia pengen berpuasa ya nggak masalah gitu, tapi jangan dipaksa gitu ya. Kalau jadi latihan dulu lah gitu ya. Misalnya jam 12, jam 1. Itu buat latihan, nanti kalau misalnya umur 12 tahun dia balik nih, nah, nanti saat dia udah mulai balik dia harus puasa full gitu ya, nggak boleh setengah-setengah hari, nggak boleh puasa berduk lagi. Selanjutnya, jadi kalau ada seorang muslim, dia berakal, sehat itu ya, sehat jasmani, sehat rohani, kemudian dia sudah balik, maka wajib baginya melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya adalah syarat sah. Jadi pertama seorang muslim ya. Jadi misalnya ada non-muslim nih, ada tetangga non-muslim, dia menghormati puasalah gitu ya. Walaupun dia puasa sama-sama sahur, atau sama-sama dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tetap puasanya nggak sah. Karena syarat sah pertama nggak terpenuhi, yaitu seorang muslim. Kemudian dia berakal, jadi kalau ada orang gila berpuasa, ya puasanya nggak sah. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini sering ditanyain ya, misalnya nih, kalau misalnya jam 12 malam dia bangun nih, karena ke kamar mandi, dilihat, oh udah suci nih haidnya, gitu. Itu juga ini udah
kebiasaan haid biasanya 7 hari, ini udah hari ke-8. Mau mandi jam 12, nanggung banget, nanti aja lah sekalian sahur gitu ya misalnya. Kemudian dia jam 12 itu dia tidur lagi. Bangun-bangun udah azan subuh gitu ya. Dia belum mandi besar, belum mandi dari haid gitu ya. Terus dia gimana dong puasanya? Apakah lanjut nggak puasa atau tetap puasa? Nah, dia tetap puasa karena dia sudah suci dari haid, cuma dia belum mandi besar aja. Tuh. Misalnya nih, dia jadi bangun, mandi baru sholat subuh. Tuh. Misalnya dia mandinya sore atau menjelang maghrib sih nggak masalah. Cuma dia dosa karena meninggalkan sholat. Karena dia belum suci, jadi nggak bisa sholat gitu. Nah, ini seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikiaskan, karena Nabi seorang laki-laki, Nabi nggak haid, dikiaskan. Jadi Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Jadi saat malam hari Nabi sedang junub, gitu ya, sedang junub. Keesokan harinya Nabi bangunnya saat azan subuh, gitu ya. Maka Nabi tetap mandi besar, kemudian tetap berpuasa. Jadi kalau ada yang tanya nih, sering tanyain ya, malamnya junub gitu ya, bangunnya kesiangan, terus gimana dong puasanya gitu ya. Ya nggak masalah puasanya gitu, dia puasa aja, dia mandi, yang penting dia sholat subuhnya itu, mandinya jangan nanti, kalau nanti ya sholat subuhnya ketinggalan. Selanjutnya adalah tidak di hari yang terlarang puasa, karena kalau di hari yang terlarang puasa ya, puasanya nggak sah. Selanjutnya adalah puasanya anak kecil. Misalnya nih 8 tahun, dia udah kuat nih puasa dari pagi, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi dia udah mumayyiz sih, udah mumayyiz. Jadi kan ada tingkatan tuh, ada sobi, anak kecil banget yang belum mumayyiz, kemudian mumayyiz, dia udah bisa bedain antara benar, salah, dia udah tahu gerakan sholat yang benar gimana. Kemudian, tapi dia belum balik aja, belum haid. Kan ada tuh, dia 6 SD, dia sholatnya udah khusyuk nih. Kemudian puasanya juga udah benar-benar puasa, nggak bohong-bohongan lagi. Dia ikut sahur, kemudian dia juga nggak makan, nggak minum sampai tenggelam matahari, gitu. Nah, maka di sini yang dapat pahala adalah orang tuanya, karena orang tuanya sudah mendidiknya, gitu. Selanjutnya adalah rukun puasa. Jadi rukun puasa ini cuma 2 aja ya. Yang pertama niat dan kedua imsak. Jadi niat, man lam yubayyiti syiyam qoblal fajri fala syiyama lahu. Jadi barang siapa yang belum niat puasa sebelum fajar, maka tidak berlaku puasanya, karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Jadi ada beberapa amal duniawi yang bernilai ibadah, begitu juga ada beberapa ibadah yang bernilai dosa. Itu tergantung niatnya. Jadi semua tergantung niatnya. Misalnya amalan duniawi yang bernilai ibadah, misalnya tidur gitu ya. Tidur kan dia amalan duniawi. Tapi kita meniatkan nih, kita tidur, semoga nanti bangun tidur, kita udah fresh lagi, kita bisa ikut kajian, kita bisa memulai aktivitas dengan lebih fresh lagi, kita bisa sholat, gitu. Itu maka tidurnya yang amalan duniawi tadi bisa bernilai ibadah, dapat pahala. Tapi kebalikannya nih, ibadah tapi bernilai dosa. Kalau niatnya jelek, kalau niatnya salah. Misalnya sholat itu kan ibadah. Dia niatnya pengen dilihat orang, niatnya pengen dipuji orang, ya nggak jadi pahala, tapi jadinya dosa. Nah, jadi niat ini ya, apakah harus nawaitu soma godit gitu ya. Jadi beda nih, niat itu tempatnya ada di hati. Kalau nawaitu soma godin itu talafut bin niyah, melafatkan niat. Jadi beda ya, melafatkan niat sama niat, karena niat itu adanya dalam hati. Kalau dalam madhab Syafi'i, melafatkan niat itu hukumnya sunnah untuk membantu apa yang dalam hati. Aku loh pengen puasa besok gitu. Cuma kalau Syekh Ali Jum'ah, Grand Al-Azhar, Grand Ulama Al-Azhar, mengatakan niat itu yang terbesit aja. Misalnya nih kita buka lemari, oh ya besok sahur makan apa, buka kulkas gitu ya. Oh ya besok sahur makan apa ya? Oh berarti kita udah terbesit besok mau puasa gitu. Selanjutnya adalah menjaga imsak.
Jadi rukun yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsak, jadi menahan makan, minum, berhubungan suami istri, kemudian menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi misalnya niat doang puasa, imsaknya enggak. Jadi niat puasa aja nih, besok aku mau puasa nih, paginya sarapan, ya enggak jadi puasa. Atau dia imsak aja tanpa niat. Jadi dia misalnya hari Senin gitu ya, bukan saat Ramadan, hari Senin. Dia pagi bangun kesiangan, lupa nggak minum, kemudian langsung buru-buru ke kantor, buru-buru ke kampus. Sampai kampus nggak bawa bekal, nggak bawa uang, itu nggak makan gitu ya. Tahu-tahu udah sore, udah maghrib. Nah, dia belum makan apapun, belum masuk ke perutnya apapun, tapi dia nggak niat puasa, ya nggak jadi puasa juga, nggak jadi ibadah puasa, walaupun dia nggak makan, nggak minum dari pagi tadi, dari bangun tidur sampai maghrib, karena nggak ada niatnya. Jadi rukun puasa cuma 2 ya, niat sama imsak. Selanjutnya adalah sunnah puasa. Yang pertama adalah sahur dan mengakhirkannya. Jadi kita mengakhirkan sahur, karena dalam sahur itu ada barokahnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi misalnya kayak tadi kita bangunnya saat udah imsak gitu ya. Padahal imsak itu kalau di Indonesia itu 10 menit lagi subuh. Yaudah kita mencari keberkahan lah, kita minum air putih atau makan apapun, makan kurma atau apa. Asal kita dapat keberkahan dari sahur tersebut. Kemudian iftar, berbuka puasa, dan takjil. Jadi takjil ini sebenarnya itu ya, bukan gorengan, bukan bubur, bukan cendol, bukan kolak. Jadi takjil ini sebenarnya menyegerakan. Jadi kita menyegerakan untuk melaksanakan iftar, buka puasa. Jadi misalnya udah ada nih, gitu ya. Kita udah yakin, udah buka puasa, yaudah kita langsung makan aja, langsung batalin puasa kita aja, jangan nunda-nunda, nantilah aku masih kuat kok sampai isya, itu nggak boleh ya. Kalau udah adzan maghrib, udah masuk waktu maghrib, yaudah kita langsung batalkan puasa kita. Beda kalau misalnya nih takjil menyegerakan buka itu sunnah, yaudah dia bukanya 5 menit sebelum adzan, 5 menit maghrib, ya dia puasanya batal gitu. Walaupun dia udah puasa dari terbit fajar sampai 5 menit sebelum maghrib, dia udah batalin duluan, ya dia batal. Dia wajib mengqadha puasanya. Selanjutnya adalah memperbanyak ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah karena Nabi SAW itu setiap Ramadan selalu talaki Al-Quran dengan malaikat Jibril. Jadi kita perbanyak ibadah sunnah, tilawah, sedekah, sholat sunnah, gitu ya. Ini penyampaian materinya sampai jam berapa, Mbak? 12.20, Ustazah. Ini udah jam 12.20, atau mau tanya jawab dulu atau saya lanjutkan? Boleh mungkin 5 menit lagi, Ustazah, setelah itu tanya jawab. Nah ya. 5 menit lagi ya. Sekarang masuk ke pembatal puasa. Kan kalau tadi rukunnya cuma 2 ya, niat sama imsak, menahan. Sekarang batal puasa dan wajib qadha gitu ya. Yang pertama adalah sengaja makan dan minum, gitu. Kemudian sengaja mengeluarkan sperma, ini bagi laki-laki ya. Kan kadang dia sengaja nih mengeluarkan sperma. Kalau misalnya ihtilam gitu ya, ihtilam mimpi basah itu enggak membatalkan puasa, cuma dia wajib mandi aja. Tapi kalau sengaja gitu ya, maka dia puasanya batal dan wajib qadha di hari yang lain. Ini sengaja keluar spermanya di luar hubungan suami istri ya. Jadi bukan hubungan suami istri, karena kalau hubungan suami istri nanti hukumannya beda, kafaratnya beda, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian haid dan nifas, walaupun keluar darah haidnya itu 5 menit sebelum maghrib, maka otomatis puasanya batal dan dia wajib mengqadha di hari yang lain. Kemudian sengaja muntah, itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya pembatal puasa yang kedua, tapi batal puasanya wajib qadha plus kafarat, yaitu yang salah satunya
jima hubungan suami istri walaupun tanpa keluar sperma gitu. Jadi ini sangat berat gitu ya hukumannya. Pertama yaitu memerdekakan budak. Kalau zaman sekarang udah nggak ada budak ya. Maka hukuman yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Selanjutnya rukhsah tidak berpuasa. Yang pertama sakit, yang tadi ada dijelaskan. Kemudian musafir, kemudian darurat. Jadi darurat nih misalnya tenggelam, ada orang tenggelam atau apa gitu ya. Kemudian orang yang, jadi kalau sakit, musafir, darurat, ini ya kodok aja. Kemudian kalau tua renta, misalnya usianya udah 99 tahun, bah gitu ya, udah tua renta. Kayaknya udah kasihan banget kalau puasa tuh kayak udah tua banget ya, kasihan. Maka boleh nggak puasa, cukup dengan membayar fidyah. Karena kan nggak mungkin tuh mbah terus kemudian langsung seger lagi, langsung puasa lagi, kan kayak nggak mungkin gitu ya. Atau orang yang sakit parah, kata dokter, ini kayaknya nggak mungkin sembuh deh Pak, gitu ya. Maka dia boleh nggak puasa dan nggak wajib qadha, cukup fidyah aja. Selanjutnya orang yang hamil dan menyusui ini sering jadi perbedaan pendapat ya. Orang hamil dan menyusui gimana ya, gitu ya. Ini saya jelaskan singkat aja ya kalau orang hamil dan menyusui. Jadi sebenarnya orang hamil dan menyusui itu kalau kita lihat dari hadisnya nggak ada. Dari ayat Al-Qur'annya nggak ada orang hamil menyusui gimana gitu ya. Maka ulama menyimpulkan nih, kalau orang hamil dan menyusui itu disamakan dengan orang yang sakit. Karena kalau orang yang sakit nanti bakal sembuh. Orang yang hamil dan menyusui nanti ada masanya kok dia nggak hamil dan menyusui. Maka di sini ulama berbeda pendapat, tapi mereka sepakat nih. Ulama dari 4 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali sepakat mereka wajib qadha. Cuma apakah plus fidyah atau tidak, maka di sini ulama berbeda pendapat. Kalau dalam madhab Maliki, dibeda ini. Kalau hamil qadha saja, kalau menyusui qadha dan fidyah. Jadi ini cover, ini maksudnya adalah fidyah. Kemudian kalau dalam madhab Syafi'i dan Hambali, kalau misalnya orang hamil itu mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia nggak kuat nih puasa nih hamil gitu ya, padahal anaknya janinnya baik-baik aja, cuma dia yang nggak kuat, dia qadha aja. Cuma kalau yang dikhawatirkan adalah janinnya atau anaknya, misalnya janinnya kecil nih Bu gitu, atau anaknya kasihan nih kehausan gitu ya, maka dia wajib qadha plus fidyah. Terus kalau ada pertanyaan nih, kok ada sih yang bilang boleh fidyah aja gitu ya. Nah, ini bisa kita dapatin dalam riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Cuma ini kita nggak tahu nih riwayatnya sahih atau nggak sahih. Atau padahal misalnya sahih nih ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas ini kan sahabat. Kalaupun riwayatnya sahih, fatwa dari seorang sahabat itu nggak bisa dijadikan sebagai landasan hukum gitu. Maka ulama 4 madhab, dari madhab yang mu'tamad, yang terpercaya, mengatakan harus qadha juga gitu, karena perintah wajibnya puasa Ramadan itu qat'i kok, pasti dalam Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka dia berpuasalah gitu. Faman kana maridon aw ala safarin. Jadi kan pengecualiannya orang sakit dan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia mengganti qadha di hari yang lain gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kan udah ada pertanyaan atau bagaimana? Insyaallah, syukran jazakillah khair Ustazah atas materinya, banyak insight baru yang kami dapatkan tentunya. Ya, kepada Khatifila bisa langsung bertanya, kalau yang mau langsung menyampaikan pertanyaannya bisa raise hand, nanti dipersilakan. Kemudian kalau ada yang mau bertanya di chat Zoom juga bisa. Di sini udah ada 2 orang penanya. Ustazah, ada Mbak Sultini, udah 3. Mbak Mazlin sama Mbak Resia. Dimulai dari yang pertama, raise hand dulu ya. Mbak Sultini bisa langsung bertanya, Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Ibu, ya Mbak. Jadi pada kasus pertama saya ingin bertanya tentang ini. Jadi nenek almarhum Terputus sepertinya. Iya, sepertinya terputus sudah hilang. ya, Oh, udah. udah ada. Jadi almarhumah nenek saya kan lambung. Jadi ketika puasa, misalnya jam-jam 9 pagi udah nggak sadarkan diri. Karena efek mungkin karena salah satunya lambung, mungkin usia juga faktor usia udah 60. Kemudian emang setiap hari mencoba puasa emang nggak bisa, emang saya nggak sadarkan diri. Kemudian setelah puasa pun mencoba membayarnya juga nggak bisa Ustazah. Jadi ketika puasa setiap sampai bulan puasa itu keluarga membayar fidyah Ustazah. Kalau misalkan dalam kasus itu apakah udah benar maksudnya apa yang dilakukan oleh keluarga kami. Kemudian satu lagi Ustazah ada pertanyaan dari kawan. Jadi ketika head udah wajib untuk misalnya seorang muslimah membayar puasa, sedangkan ini waktu masa beliau kawan saya ini ketika SMP beliau ada tinggal puasa. Mungkin alhamdulillah sekarang beliau sudah hijrah. Jadi beliau bertanya gini, kalau misalkan yang dulu mungkin yang SMP sempat bolong beliau nggak puasa, nggak bayar puasa, bagaimana itu Ustazah? Apakah bayar fidyah kah sekarang karena beliau ini ataupun beliau emang wajib mengqadha puasa? Ustazah. Sekian. Terima kasih Ustazah. Ya. Terima kasih Mbak Siti atas pertanyaannya. Ini gimana Ustazah, mau dikumpulkan dulu atau Langsung saya jawab aja, takutnya lupa nanti. Iya Ustazah, langsung saja. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi, Masya Allah ya, semoga Allah merahmati neneknya Mbak Sultini tadi, Masya Allah udah tua gitu ya, padahal dalam syariat tuh udah diperbolehkan kok nggak puasa gitu ya, tapi beliau tetap mencoba untuk berpuasa. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kuburan beliau. Jadi udah benar sih tindakan keluarganya dengan bayar fidyah, karena tadi wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi dia membayar fidyah itu ukurannya adalah 1 mud gitu ya, 1 mud ya. Jadi seperti seperempatnya ukuran zakat fitrah. Kalau sekarang mungkin bisa pakai itu ya, 1 nasi kotak itu udah cukup gitu. Udah benar tindakan keluarganya Mbak Sultini. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu yang tadi ya, temannya baru hijrah, padahal dia baliknya itu udah dari SMP dan dia nggak puasa misalnya. Nah, dia tadi kan udah dijelaskan dia wajib qadha. Apalagi sekarang udah hijrah, udah sehat walafiat, misalnya nggak ada halangan untuk tidak berpuasa, maka wajib qadha. Misalnya lupa gimana nih berapa harinya sampai nggak kehitung gitu ya misalnya. Ya kalau lupa diingat-ingat. Kalau misalnya nggak ingat ya dikira-kira aja nih. Misalnya balik usia 1 SMP gitu ya. Baru hijrahnya saat kuliah, berarti SMP SMA itu kan 6 tahun. 6 tahun kali 30 itu kan 180 gitu ya. Dikurangin masa-masa haid, misalnya haidnya 10 hari. Berarti 120-an ya, 120-an hari. Jadi dikira-kira aja. Terus ya banyak banget dong 120 hari puasanya gitu ya. Ya jangan dilihat banyaknya. Kita setahun aja tuh ada 365 ya, misalnya 365. Dikurangin bulan Ramadan sama hari-hari yang dilarang puasa, misalnya kita anggap aja 300 gitu ya. Kemudian 300 itu kita ambil sepertiganya untuk haid. Misalnya ada 200 hari ya. 200 hari. 200 hari itu yaudah padahal puasanya cuma 180 itu bisa kok diqadha. Cukup Senin Kamis aja, nggak usah setiap hari. Misalnya puasa Senin Kamis nih. Senin Kamis kan berarti sebulan anggap aja 8 kali. 8 kali kali 11 nih, udah 88. Itu 2 tahun insya Allah lunas kok gitu. Jadi jangan lihat nominalnya berapa, tapi kita ikhtiar gitu. Kita qadha sedikit demi sedikit. Jadi misalnya, kok kamu rajin banget ya puasa Senin Kamis mulu ya. Nggak tahu kalau sebenarnya dia punya utang gitu ya. Kita tetap wajib diqadha, jadi jangan dilihat nominalnya, kita jalanin aja gitu. Insya Allah nggak nyampe 3 tahun kok udah lunas gitu puasanya. Sambil puasa Senin Kamis saja. Gitu.
Karena mau kita tambal pun orang nggak ada tambalan, kayak kita mau tambal ban ya, orang bannya nggak ada mau tambal ban gitu. Dan puasa sunnah itu menambal puasa wajib yang kurang. Misalnya saat puasa Ramadan dia suka gosip gitu ya, atau suka marah-marah, atau suka bohong misalnya nih, itu kan pahalanya berkurang. Nggak batalin puasa sih, cuma pahalanya berkurang, yaitu ditambahnya dengan puasa sunnah tadi. Ya seperti itu yang bisa saya jawab, Mbak Sultini. Jadi Ustazah berarti Ustazah untuk fidyahnya tidak perlu Ustazah. Yang tadi yang temannya Mbak Sultini ya? Iya Ustazah. Nggak perlu, dikodok aja. Baik Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Selanjutnya dari Mbak Mazlin. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Maharati Marfuah. Syukron. Mohon maaf sebelumnya, saya izin saya tidak bisa on kamera karena di kamar suasananya tidak kondusif. Mohon maaf ya Ustazah. Syukron wa jazakillahu khairan kasiro. Ya Ustazah Maharati atas penyampaian materi ilmu pengetahuan agama Islam, tausiah dan penjelasannya kepada kami semua sebagai peserta pada kajian Islami khusus menyambut bulan suci Ramadan dengan temanya fikih puasa muslimah pada hari Jumat siang hari ini. Saya ingin bertanya begini Ustazah, bila seorang perempuan atau wanita muslimah yang alhamdulillahi ala kulli hal pada saat ini sedang mengalami cobaan, ada hambatan, ada kesedihan karena ada mengalami trauma di masa lalu, kemudian ada kesulitan yang terus-menerus dan ada ujian yang sungguh berat, yakni ia mengalami tekanan jiwa dan juga ada gangguan setan laknatullah, terutama ada di tubuhnya ini selama bertahun-tahun dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengobatan dan untuk memperoleh kesembuhannya. Begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bagi perempuan atau wanita muslimah yang diuji oleh Allah dengan cobaan dan ujian yang berat tersebut untuk begini pertanyaannya, apakah dia harus mengkodok puasa di bulan suci di bulan Maret ini karena sebentar lagi kan bulan April sudah masuk bulan suci Ramadan. Apakah dia harus mengkodok puasa karena hutang puasanya masih banyak gitu? Apakah dia tetap harus mengkodok puasa atau dia bisa membayar fidyah gitu? Bolehkah membayar fidyah bagi perempuan atau wanita muslimah yang sedang menghadapi cobaan dan ujian yang sungguh berat tersebut? Kemudian yang pertanyaan kedua adalah di penjelasan Ustazah tersebut adanya pembatal puasa ya. Kalau misalnya seorang muslim atau muslimah yang qadarullah ada misalnya mohon maaf ya Ustazah, ini pertanyaannya agak tabu. Itu qadarullah diganggu pikirannya untuk berkhayal oleh setan laknatullah. Terus itu ketika memasuki bulan puasa, maksudnya di saat ia berpuasa diganggu pikirannya, terus kemudian ada seperti dia mengeluarkan cairan
gitu. Maksudnya mengeluarkan masturbasi atau onani begitu. Itu apakah dia eh, saat itu batal puasanya dan dia harus mandi wajib karena dia sedang sedang diganggu pikirannya untuk berkhayal yang tidak-tidak gitu, berkhayal yang buruk, dan sehingga mengeluarkan cairan seperti itu, cairan ya masturbasi, cairan mani itu masturbasi, terus perempuan itu onani kayak seperti itu, Ustazah. Terus yang ketiga adalah pertanyaan yang ketiga, Mungkin apakah bisa Mbak Mazlin mungkin bisa dicukupkan 2 dulu karena oh iya, durasi ya. ya udah, mohon maaf sebelumnya ya Ustazah bila pertanyaan saya cukup panjang. Syukron wa jazakillahu khairan katsira atas pemberian jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Mbak Mazli, nanti untuk pertanyaan berikutnya di Zoom, di chat Zoom aja ya, karena tadi durasi. Ustazah bisa langsung jawab, Ustazah sembuh. Jadi ini itu ya, jadi kan kalau tadi ya orang lagi kena gangguan itu ya, semoga diberi kemudahan sama Allah. Kalau misalnya lagi galau atau apa, sebaiknya itu perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan tilawah, kan wasta'inu bisa beri wasolah. Kita minta tolong kepada Allah, kita minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Jadi mungkin yang terkena penyakit tadi, janganlah misalnya kayak tadi, janganlah naudzubillah min dzalik, janganlah masturbasi sampai masturbasi gitu. Jadi jangan sampai, jadi misalnya ada keinginan untuk masturbasi, ya dia mendekatkan diri kepada teman-teman yang solihah gitu. Jadi dia mendekatkan diri kepada teman-teman yang solihah, janganlah dia mengurung dirinya di kamar, janganlah sendirian. Kalau tahu dirinya seperti itu, sering ada bisikan-bisikan, sudah dia sering bergabung dengan teman-teman yang solihah, karena teman-teman yang solihah itu nular gitu ya. Jadi dia semoga dengan dekat kepada teman yang solihah, nular tuh kebaikannya, yang biasanya dia ngelamun, makanya dapat bisikan-bisikan, dia jadi ngobrol sama teman, diskusi sama teman, diskusi ilmiah, diskusi, kemudian menghadiri majelis taklim, karena tadi dalam majelis taklim, insya Allah suasananya, feel-nya beda. Ya. Jadi kalau misalnya ada majelis taklim nih, ajak aku dong ikut majelis taklim, ya udah ikut aja. Jadi kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, akan diisi dengan hal-hal yang sebaliknya. Jadi saran saya sih, dia menyibukkan diri aja dengan berkumpul dengan teman-teman yang solihah, mencari komunitas yang baik, ikut majelis taklim, memperbanyak tilawah, dan banyak-banyak istighfar. Jadi jangan sampai melakukan masturbasi, jangan diterusin lah, sudah cukup aja. Gitu. Karena kalau misalnya masturbasi, naudzubillah min dzalik, ya